Yang pertama, pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Belajar adalah proses perubahan dalam diri seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan latihannya yang dilakukan secara sadar. Perubahan ini bersifat relatif permanen, artinya tidak sementara serta terjadi karena adanya interaksi dengan lingkungan. Ciri-ciri belajar antara lain adanya perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, terjadi melalui pengalaman atau latihan, serta melibatkan aktivitas mental seperti berpikir, memahami, dan mengingat. Sedangkan pembelajaran adalah proses yang dirancang dan dilakukan oleh guru untuk membantu peserta didik agar terjadi proses belajar secara efektif dan efisien. Ciri-ciri pembelajarannya yaitu memiliki tujuan yang jelas, melibatkan interaksi antara guru dan siswa, menggunakan metode dan media pembelajaran, serta berorientasi pada tercapainya hasil belajar. Yang kedua, tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar dan pembelajaran adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap sehingga mereka mampu berkembang secara optimal dan mandiri. Selain itu, pembelajaran juga bertujuan membentuk karakter, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta mempersiapkan peserta didik menghadapi kehidupan nyata. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu pembelajaran harus berpusat pada siswa agar mereka aktif dalam proses belajar, dilakukan secara berkelanjutan, memberikan motivasi, serta mengaitkan materi dengan pengalaman nyata agar lebih mudah dipahami. Selain itu, pembelajaran juga harus menggunakan berbagai metode dan media agar tidak membosankan serta dapat memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda-beda pada setiap peserta didik. Yang ketiga, behavioristik. Teori behavioristik adalah teori belajar yang menekankan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari hubungan antara stimulus dan respon. Dalam teori ini, peran guru sangat dominan karena guru memberikan rangsangan merupakan materi atau latihan. Kemudian, siswa memberikan respon yang diharapkan. Perbedaan utama dengan teori lain adalah behavioristik lebih fokus pada hasil belajar yang terlihat, bukan pada proses berpikir dalam diri siswa. Implementasi dalam pembelajaran biasanya berupa pemberian latihan berulang, penggunaan metode ceramah, serta pemberian penguatan seperti reward, hadiah, dan hukuman untuk pembentukan perilaku yang diinginkan. Referensi tokoh dalam teori ini antara lain yaitu Skinner dan Pavlov. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.